Sesungguhnya kata Allah, peringatan itu bermanfaat bagi orang yang memiliki hati. Kalau orang tersebut tidak memiliki hati, hatinya tertutup ya dengan maksiat, hatinya tertutup dengan hal-hal yang Allah tidak ridai, maka tidak bermanfaat peringatan tersebut dan tidak mendapatkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fid nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Kita masih dalam muqaddimah dari kitab ini, dari manzumah ini. Berkata Syekh di dalam manzumahnya, beliau mengatakan wa yakshiful haqqa lidhil qulub wa yusilul 'abda ilal matlub. Kata beliau, sesungguhnya ilmu itu membuka tirai al-haq, membuka tirai kebenaran bagi orang yang memiliki hati. Dan ilmu itu mengantarkan kepada seorang hamba kepada apa yang dia cari. Ilmu itu mengurai al-haq, menyikap tabir al-haq bagi orang yang memiliki hati. Dan ilmu itu, kata beliau, mengantarkan seorang hamba kepada apa yang dia cari. Maksudnya adalah bahwasanya ilmu itu, dengan ilmu itu seseorang bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat, ketika Nabi SAW memerintahkan sebuah perintah, dengan ilmu kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari perintah tersebut, dari larangan tersebut. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara seorang yang berilmu, dia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW, kembali kepada para ulama, dia bertanya kepada para ahlul ilmi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanyalah kepada orang-orang ahlu dzikir, orang-orang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Maka itu termasuk mencari ilmu. Seseorang bertanya kepada ulama, kepada ahli ilmu, kepada orang yang memiliki ilmu, itu termasuk Bapak Ibu mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tidak sekedar seseorang hadir di majelis ilmu, tidak sekedar hadir di majelis ta'lim. Termasuk bagian dari mencari ilmu adalah dengan cara kita bertanya. Tapi ulun bertanya setelah kada pernah dijawab oleh ustadznya, ini masalah. Ya, di WA tidak dibalas, di telepon kada diangkat, harus sabar. Orang menuntut ilmu itu harus sabar. Kalau kada dibalas oleh ustadznya, kada dijawab oleh ustadznya, sabar. Kena sehari 2 hari telepon pulang, ya WA pulang, bisa jadi sidin kada ingat. Tapi semacam itu. Bertanya itu bagian dari seseorang mencari ilmu. Kemudian kata beliau, bagi siapa? Lidhil qulub, orang yang memiliki hati, ya. Karena Allah mengatakan
ilmu itu bermanfaat, peringatan itu bermanfaat bagi orang yang memiliki hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya kata Allah, peringatan itu bermanfaat bagi orang yang memiliki hati. Kalau orang tersebut tidak memiliki hati, hatinya tertutup ya dengan maksiat, hatinya tertutup dengan hal-hal yang Allah tidak ridai, maka tidak bermanfaat peringatan tersebut dan tidak mendapatkan ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ketika beliau merasa jeleknya hafalan beliau, beliau sebutkan di dalam abiyat syair beliau, "Syakautu ila waki'in li su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullahi la yu'ta lil 'asi." Kata Imam Syafi'i, ya, saya mengadu kepada guruku Imam Waki, ya, tentang jeleknya hafalanku, ya, jeleknya hafalan orang zaman dahulu, kuatnya hafalan orang zaman sekarang. Ya, orang dahulu jelek hafalannya, sedikit kesalahannya. Kata Imam Syafi'i, jeleknya hafalanku, aku mengadu kepada guruku Imam Waki. Kemudian beliau menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang bermaksiat. Maka secerdas apapun orang tersebut, kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan hal-hal yang Allah haramkan, tidak akan Allah bukakan pintu-pintu istinbat, pintu-pintu ilmu sebagaimana Allah bukakan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah bukakan pintu-pintu ilmu tersebut kepada orang yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, ilmu ini mengantarkan kita kepada sesuatu yang kita cari, kepada tujuan kita, apa yang kita inginkan dari kehidupan dunia ini. Apa yang kita inginkan dari kehidupan dunia ini? Agar kita sukses di dunia dan sukses di akhirat, agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan inilah ya tujuan orang ketika hidup di dunia ini, agar dia menjadi orang yang beruntung di dunia, agar dia menjadi orang yang sukses di akhirat, ya. Dan kita tahu bahwasanya menuntut ilmu itu keutamanya sangat besar, sangat banyak. Pahalanya juga sangat besar dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya berkata Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, kata beliau, "La a'lamu martabatan ba'da martabatin nubuwah afdalu min martabati ta'allumil ilmi wa ta'limihi." Kata Abdullah bin Mubarak, saya tidak mengetahui, kata beliau, sebuah tingkatan, sebuah kedudukan yang lebih utama setelah kedudukan kenabian, setelah derajat kenabian. Kata beliau, saya tidak tahu derajat yang lebih utama setelah derajat kenabian kecuali adalah derajat seseorang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ya, maka derajat menuntut ilmu itu derajat ya setelah kenabian. Ya, makanya kata Nabi SAW, "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para nabi-nabi itu mereka tidak mewariskan dirham dan dinar, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ya, maka ini menunjukkan ya bagaimana ya keutamaan seseorang ya ketika dia menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh, "Fahris ala fahmika lil qawaid jami'atil masail syawaridi." Kata beliau, maka bersungguh-sungguhlah engkau di dalam memahami kaidah-kaidah ini, yang mana kaidah tersebut mengumpulkan masalah-masalah yang tidak menyatu. Kata beliau, wahai para penuntut ilmu, kata beliau, bersungguh-sungguh ya terhadap pencarianmu, terhadap ya engkau sekarang ini dalam kondisi menuntut ilmu, kata beliau, bersungguh-sungguh. Karena ilmu itu ada sesuatu yang bermanfaat. Makanya Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Kata Nabi, bersungguh-sungguhlah engkau terhadap apa-apa yang membawa manfaat untuk dirimu. Musta'in billah. Dan minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya bersungguh-sungguh dalam memahami kaidah-kaidah ini. Kenapa? Karena fungsi seseorang belajar kaidah di sini dijelaskan oleh beliau. Fungsi kita belajar mandhumah ini apa, kata beliau? Karena kaidah ini mengumpulkan masalah-masalah dan juga mengumpulkan masalah-masalah yang terpisah.
Karena banyak masalah kadang-kadang kita tidak bisa tahu jawabannya kecuali ketika kita belajar kaidah. Maka dengan kaidah, seseorang belajar kaidah sebagaimana saya jelaskan pada minggu lalu, bahwasanya kita bisa mengetahui ribuan masalah. Masalah apa saja dihadapkan kepada kita, kalau kita mengerti kaidahnya, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kata beliau, fatartaqi fil ilmi khairu murtaqa wa taqtafi sublal ladzi qad wuffiqa. Kata beliau, hendaklah seseorang itu menuntut ilmu, pelajarilah ilmu itu, kata beliau, dengan cara bertahap. Karena sebaik-baik ilmu itu dipelajari dengan cara bertahap. Dan ikutilah, kata beliau, jalan-jalan orang yang terdahulu yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang itu kalau dia mau menuntut ilmu, maka harus dia menuntut ilmu itu harus bertahap. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang ahli berilmu, maka tuntutlah ilmu itu dengan tahapan-tahapannya. Banyak orang zaman sekarang ini puluhan tahun duduk di majelis ilmu. Ada yang 30 tahun duduk di majelis ilmu. Ada yang 40 tahun duduk di majelis ilmu. Nitu-nitu aja, bahasa Arab pun kada bisa. Kenapa? Orang zaman dahulu duduk bersama ulama 10 tahun, 15 tahun mereka jadi alim besar, jadi ulama besar. Kenapa? Karena mereka metode menuntut ilmunya benar. Mereka menuntut ilmunya secara bertahap. Ya, secara bertahap. Maka kalau orang itu menuntut ilmu secara bertahap, maka dia keluar menjadi seorang yang alim. Oleh karena itu kata para ulama, mulailah ilmu itu dengan hal-hal yang kecil. Makanya salah satu penafsiran ayat di dalam surah Ali Imran ketika Allah mengatakan walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah, jadilah kalian rabbani, ya. Kenapa? Bima kuntum tuallimun alkitab, dengan yang kalian ajarkan dari Al-Qur'an dan terhadap apa yang kalian pelajari, kata Allah. Para ulama menafsirkan ayat ini, kata ahlul ilm, kata sebagian ahlu tafsir, kata mereka, huwallazi yurabbin nas ala sigharil ilmi qabla kibarihi. Rabbani, kata ahlu tafsir, adalah orang yang mengajari manusia sigharil ilm, ilmu-ilmu yang kecil, sebelum dia beranjak kepada ilmu-ilmu yang besar. Itulah alim rabbani, mengajari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Makanya Bapak Ibu, salah orang kalau belajar menuntut ilmu itu mempelajari hal-hal yang khilaf, hal-hal yang luas. Maka pelajari dari matan-matan yang ringkas. Matan-matan yang ringkas. Orang mau belajar tauhid misalnya, dia belajar matan yang ringkas. Ada kitab Ushul Salasah, ada kitab Al-Qawaidul Arba', ada kitab Tauhid, maka belajar yang ringkas. Jangan dia memulai tauhid apa dipelajari kitab Tadmuriyah. Waduh. Dia Ushul Salasah belum dia pelajari. Iya, Qawaidul Arba' dia belum dia pelajari. Kenapa pelajari Tadmuriyah? Sudah kada tahan lagi membantah ahlul bidah, banyak banget sudah di YouTube. Ya. Maka tidak demikian. Ilmu itu tidak diraih dengan cara demikian, tapi dipelajari dengan cara matan-matan yang kecil, ya. Kalau ingin belajar, misalnya orang ingin belajar usul fiqh, maka pelajari matan-matan yang kecil, kitab matan waraqat dan semisalnya. Ingin belajar ilmu hadis, ya, maka pelajari ya matan-matan hadis, ya. Matan ilmu mustalah dia belajar Nukhbatul Fikr dan semisalnya, atau matan Baiquniyah misalnya. Maka pelajari hal-hal yang kecil. Bukan dia mempelajari, ulun Ustaz sudah kada tahan lagi hendak kayak apa caranya belajar ilmu hadis itu langsung tahu ini hadisnya sahih, hadisnya lemah. Dalam sehari semalam kan kayak itu incak orang belajar. Pengen jadi alim dalam satu hari. Pokoknya kayak apa caranya Ustaz mensahihkan dan melemahkan hadis ini. 1 jam belum sudah paham kayak apa caranya. Karena ada ilmunya itu. Profesor manapun nggak bisa menemukan kayak itu. Ya. Karena butuh ilmu itu bertahap, memiliki jenjang. Puluhan tahun orang menuntut ilmu, baru terbentuk ilmu itu, ya, di dalam dirinya. Kemudian Bapak Ibu, kemudian kata beliau, ya, ikutilah orang-orang sebelum kalian ketika di dalam menuntut ilmu, ya.
Kenapa? Kata beliau, karena kita kalau menuntut ilmu itu bertahap, berarti kita mengikuti ya orang-orang yang sebelum kita dari para salaf. Para salaf itu berhasil gimana caranya? Mereka menuntut ilmu dari hal yang terkecil. Kemudian ya, ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu itu Bapak Ibu, kalau mereka menuntut ilmu tidak putus di tengah jalan. Ya. Orang yang menuntut ilmu dari hal yang terkecil itu dia jarang berhenti di tengah jalan. Tapi kalau orang memulai menuntut ilmu itu dari sesuatu yang besar, dari masalah khilaf, dari masalah yang otaknya tidak sanggup menanggapnya, maka 2 hari 3 hari ampih karena menuntut ilmu lagi. Iya. Kenapa? Karena dia merasa berat. Karena dia tidak memiliki dasar. Tapi orang kalau diajari cara yang ringan, maka semangat orang menuntut ilmu. Makanya pian, orang kalau belajar bahasa Arab ya, kalau yang masih ringan ya, Mas Muk itu banyak yang hadir, siapa namamu, bagaimana keadaanmu, semuanya hadir. Tapi kalau disuruh sudah mulai mengarang, berkurang jemaahnya. Ya, kenapa? Karena dia kalau yang ringan-ringan orang itu senang. Yang ringan-ringan orang itu senang, mau dia melanjutkan. Maka ilmu pun juga demikian, dimulai dari sesuatu yang ringan, sesuatu yang dasar sekali, mudah dipahami, maka semangat. Orang tidak putus di dalam menuntut ilmu. Kemudian kata para ulama, kenapa sih kita memulai ilmu ini dari sesuatu yang ringan? Karena dengan kita memulai dari matan-matan yang kecil ini, kita tahu istilah-istilah ulama. Karena kalau kita memulai dari sesuatu yang besar, kita tidak paham istilah para ulama, kita tidak tahu maksud mereka. Tetapi kalau kita memulai dari sesuatu yang kecil, maka kita tahu istilah-istilah mereka. Setiap ilmu itu memiliki istilah. Saya belum tentu saya paham istilah terhadap orang-orang akidah ketika mereka berbicara tentang masalah mantik, ketika mereka berbicara masalah filsafat. Ya, kenapa? Karena kita tidak belajar secara detail tentang mereka. Dan juga belum tentu orang di luar, orang belajar misalnya belajar ilmu usul fiqh, belum tentu dia paham istilah ahli hadis. Kenapa? Karena setiap ilmu itu memiliki istilah. Maka istilah ini kapan didapatkan? Mustalahat ulama ini di mana kita dapatkannya? Dari ilmu-ilmu yang kecil ini. Ya, dari ilmu-ilmu matan semacam ini. Kita tahu maksudnya para ulama ketika mereka berbicara. Kemudian kita tahu juga permasalahan ilmu. Nah, ini penting. Ketika kita belajar matan, ya, belajar buku-buku yang kecil, matan-matan yang kecil, ya, kita tahu permasalahan ilmu. Contoh, saya ingin mengetahui tentang masalah hukum memakai perhiasan. Saya mencari di buku fikih kada dapat pian. Di manalah masalah membahas tentang masalah perhiasan. Saya akan dapat, kalau saya belajar matan, saya akan tahu ulama di mana dia berbicara masalah hukum perhiasan, berbicara di masalah zakat. Ketika ulama membahas zakat perhiasan, mereka membahas tentang hukum perhiasan. Ketika saya ingin membahas tentang masalah hukum salam, adab salam, Ustaz di fikih kada ada berbicara salam? Ada. Tapi kalau saya tidak belajar matan secara dari hal yang kecil, saya tidak tahu di mana ulama membahas salam. Ini sholat, toharoh, kada ada salam di mana Ustaz? Ulama berbicara dalam kitab janais, dalam kitab jenazah. Nah, ini hukum-hukum semacam ini, permasalahan-permasalahan semacam ini kita pahami dari mana? Ketika kita belajar dari hal-hal yang kecil. Maka kalau kita dihadapkan sebuah masalah, masalah ini, berarti masalah ini ada di bab ini. Saya akan rujuk kepada bab ini. Dengan itu kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata para ulama, keutamaan juga seseorang itu kalau belajar dari matan yang kecil ini menjadikan kita itu nanti bisa mengajarkan. Anda kalau belajar matan yang kecil itu biasanya Anda kuasai. Kedepannya Anda bisa mengajarkan setidak-tidaknya kepada istri Anda, walaupun kadang membuka majelis. Buka majelisnya di rumah saja. Ya, Anda bisa mengajarkan kepada istri Anda, anak Anda, ya, menantu Anda atau mertua Anda, orang tua Anda bisa, karena Anda pelajari, Anda paham betul. Karena masalahnya ringan, bisa Anda ajarkan kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau, hendaklah engkau mengikuti orang-orang sebelum engkau yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
ya ini disuruh kita itu mengikuti manhajnya para salafus saleh di dalam menuntut ilmu. Karena mereka lah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah agama. Kalau kita mengikuti gaya mereka, insya Allah kita berhasil menuntut ilmu. Makanya Bapak Ibu, sebetulnya di dalam dunia pendidikan itu tidak butuh banyak teori. Zaman sekarang itu orang banyak teori. Teorinya banyak, teori ini, teori ini, teori ini, teori ini. Keluarnya anaknya kada sing hafal Quran. Anak-anaknya apa? Ya, tidak hafal, ya, mutun-mutun tidak hafal. Banyak teori. Kenapa? Teori itu keliru, tidak mengikuti orang-orang salaf. Banyak teori-teori itu diambil dari barat dan tidak pernah meniru teorinya para salafus saleh dalam menuntut ilmu. Kalau Anda mau berhasil seperti salaf, ikuti teori mereka. Ikuti cara mereka menuntut ilmu. Iya. Karena masalah orang yang menaruh teori-teori dalam pendidikan, mereka tidak pernah melakukan, ya, sebagian mereka tidak melakukan penelitian bagaimana cara salaf mereka menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu sangat mudah sekali, ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Syekh, wa hadi qawaidun nadhamtuha min kutubi ahli ilmi qad hassaltuha. Kaidah ini saya rangkai, kata beliau, kaidah ini saya rangkai dari buku-buku ulama. Subhanallah. Bapak Ibu, ini menunjukkan bagaimana tawaduknya Syekh Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan kawaid ini, kaidah yang akan saya sebutkan ini bukan dari saya, kata beliau. Saya ambil ini dari orang-orang terdahulu dari ulama, dan ini yang disebut dengan amanah ilmiah. Orang itu amanah. Ketika dia menyampaikan, dia ngambil dari mana? Sampaikan. Saya mengambil dari sini. Syekh menjelaskan, kaidah ini bukan saya, kata beliau. Ini bukan kaidah datang dari saya yang menyusun, tidak. Saya sekedar menyusun, mengumpulkan yang mana ini sudah ditulis oleh ulama-ulama sebelum saya. Orang zaman sekarang Bapak Ibu gila dipuji. Sehingga kadang-kadang dia mengambil perkataan orang, dia nisbatkan kepada dia. Bahwasanya seolah-olah dia yang berkata, padahal bukan dia yang berkata. Ya, maka ini adalah pencurian atau diistilahkan zaman sekarang plagiat. Ya, dan itu banyak terjadi. Orang menulis buku, ya, tidak dinisbatkan kepada siapa dia mengambil. Seolah-olah orang membaca ini adalah hasil karangannya dia, padahal 100% adalah contekan. Padahal kadang-kadang itu 100% terjemahan, tapi seolah-olah dia yang menulis buku tersebut. Ini adalah tidak boleh semacam ini. Seorang dari mana dia mengambil, dan itu bentuk tawaduk, bentuk amanah ilmiah ketika seseorang itu mengajar, ketika seseorang itu menyampaikan. Kemudian kata beliau, jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma'a ghufranihi wal bir. Kemudian beliau tutup mukaddimah beliau ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka, ya, membalas ahlul ilm, ya, dengan pahala yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, ya, memberikan ampunan dan maafnya dan kebaikannya bagi para penuntut ilmu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mendoakan untuk antum semua, bagi penuntut ilmu dan orang-orang terdahulu, kata beliau, semoga, ya, diberikan ganjaran yang besar oleh Allah. Dan ini Anda perhatikan setiap buku para ulama, buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau Anda perhatikan selalu mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. I'lam waffaqakallah, ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Itu adab. Ketika seseorang itu mengajarkan ilmu, dia mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Dan ini Bapak Ibu hilang di dalam dunia pendidikan kita. Hilang pada seorang guru mendoakan muridnya. Ya, itu jarang sekali. Seorang guru datang di kelas, kemudian catat ini, ya pemajam, mana bukunya? Jarang dia mendoakan, mudah-mudahan kalian diberikan, ya, pemahaman oleh Allah, mudah-mudahan kalian dibukakan pemahaman oleh Allah Subhanahu. Jarang. Apalagi di waktu ujian, jarang guru mendoakan. Kalau bisanya kada naik santrinnya. Ya. Kalau bisanya kada apa? Kada dapat 100. Ada guru modelnya kayak itu. Pokoknya haram, ya, santri ini, siswa ini dapat 100 dari dia. Ya. Ada sebagian demikian. Maka ini bukan adab. Ini seorang guru itu dia selalu mendoakan, ya,
para penuntut ilmu, dan ini yang dilakukan oleh Syekh. Baik. Kita masuk pada kaidah, ya. Ini beliau tadi akhir bait muqaddimah. Sekarang kita masuk pada kaidah di dalam kaidah, ya, qawaid fiqhiyah yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimallahu taala. Kata beliau, an-niyatu syartun lisairil amal. Di dalam sebagian nuskhah, di dalam sebagian referensi ada waw wan niyah. Tetapi yang benar adalah an-niyah, tidak ada waw. Ya, an-niyatu syartun lisairil amal. Biha salahu wal fasadu lil amal. Kata beliau, niat itu syarat untuk semua amalan. Dengan niat tersebut, baik dan rusaknya sebuah amalan. Di sini, beliau ingin menjelaskan tentang masalah kaidah niat. Kata beliau, niat itu syarat dari semua amalan. Pertama, Bapak Ibu, niat itu apa sih? Para ulama mengatakan niat itu dari sisi bahasa maknanya al-azmu wal qasdu. Niat itu dari sisi bahasa maknanya adalah keinginan, ya, atau kehendak. Itu makna niat. Keinginan yang kuat, al-azmu, keinginan yang kuat. Atau al-qasdu, kehendak. Maka itu arti niat di dalam bahasa Arab. Adapun di secara istilah, para ulama mengartikan niat itu adalah azmul qalbi alal fi'li taqarruban lillahi azza wa jal. Kata para ulama, adalah keinginan yang kuat di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal. Kata para ulama, niat itu adalah keinginan yang kuat di dalam hati untuk melakukan perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini arti niat. Maka dari sinilah, ya, para ulama mengambil kaidah, ya. Dari perkataan inilah para ulama mengatakan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Para ulama mengatakan, ya, kalau kita ingin berbicara niat, kata para ulama kadang-kadang memaknai makna niat ini dengan dua makna. Ya, para ulama kadang-kadang memaknai niat ini dengan makna dua makna. Makna yang pertama adalah sebagian ulama mengartikan niat itu, ya, adalah keinginan di dalam hati, ya, baik itu perkataan ataukah perbuatan yang dia lihat, ya, untuk mencapai suatu tujuan, ya. Maka ini makna niat secara umum. Kata para ulama, ya, seseorang, ya, ketika ingin melakukan sesuatu, ya, pasti dia berniat. Pasti dia berniat. Entah itu niatnya untuk kebaikan ataukah niatnya sifatnya mubah. Kemudian kata para ulama, ada niat itu makna yang kedua secara khusus. Seseorang berkeinginan melakukan ketaatan kepada Allah. Ini yang ingin kita bahas. Orang melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka yang dibahas oleh para fuqaha adalah makna kedua ini dari makna niat. Karena niat itu bisa keinginan seseorang ingin melakukan sesuatu, baik itu sesuatu yang bermanfaat, mendatangkan pahala ataukah tidak. Tetapi yang ingin kita bahas adalah niat dari makna yang kedua, bahwasanya keinginan di dalam hati untuk melakukan sebuah ibadah. Maka ini yang ingin kita bahas. Para ulama mengatakan bahwasanya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya
ibadah itu sangat erat kaitannya dengan niat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang beribadah dengan penuh keikhlasan. Maka ini berkaitan dengan niat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena niat itu sangat erat kaitannya dengan ibadah, bahkan sebuah ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali dengan niat, maka kapan niat itu diterima oleh Allah? Apa syaratnya? Apa syarat niat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan syarat sebuah niat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, orang yang berniat itu harus orangnya muslim. Kalau ada orang kafir, dia berniat untuk melaksanakan sebuah ibadah, apakah diterima? Tidak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu, syarat diterima niat tersebut orangnya harus muslim. Baik Ustaz, apakah mutlak niat orang kafir itu tidak diterima? Tidak. Ada niat orang kafir diterima oleh Allah. Ya, ada niat orang kafir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu secara asal. Niat orang kafir itu diterima, tapi ada keadaan niat orang kafir itu diterima. Seperti apa? Seperti orang kafir mentalak istrinya. Dia katakan, pulang ikam ke rumah ibu ikam. Dia kafir, tapi dia berkata demikian. Kemudian dia datang kepada qadi. Wahai qadi, ini talak apa tidak? Saya beragama bukan agama Islam. Saya berkata kepada istri saya, pulang engkau ke rumah ibumu. Kata qadi, apa niatmu? Saya niatnya mentalak. Maka jatuh talak. Maka niat itu diterima dalam kondisi tertentu bagi orang kafir. Atau orang kafir misalnya, ya, ketika dia bernazar, ya, bernazar atau dia bersumpah, ya, ketika dia bernazar, kalau saya punya anak saya ingin menyumbang, memberi makan, maka itu harus dilaksanakan. Niat itu harus dilaksanakan walaupun itu datang dari orang kafir. Karena nazar itu tidak dilihat apakah dia muslim ataukah dia kafir. Ketika dia bernazar harus dia laksanakan. Tapi secara umum niat orang kafir itu tidak diterima. Tapi ada pengecualian yang disebutkan oleh para ulama kapan niat orang kafir itu diterima. Kemudian yang kedua, kata para ulama, syarat diterimanya sebuah niat di dalam ibadah adalah seseorang itu berakal. Kalau dia dalam kondisi gila, maka dia tidak diterima niatnya. Orang gila niat dia ingin salat, maka tidak diterima niatnya. Karena niat itu harus disertai dengan akal. Ya, berakal tidak hilang akalnya. Maka kata para ulama tidak diterima niatnya orang gila. Kemudian syarat yang ketiga kata para ulama, tamyiz. Orang tersebut, ya, tamyiz itu adalah orang yang paham ketika diajak bicara dan menjawab. Ya, bagus dia di dalam menjawab. Artinya dia paham diajak bicara dan bisa menjawab. Kalau pian panggil kelanakan, pian padahe kene pahamlah, kada paham ulun. Nah, ini belum tamyiz. Badannya gana Ustaz 15, ini belum tamyiz. Kalau diajak bicara dia tidak paham dan dia tidak bisa menjawab, atau kitanya yang kada bisa berpender jadinya kada paham. Maka kedua-dua saja kemungkinannya, ya. Taib. Maka tamyiz, ya. Maka tamyiz ini dia paham diajak berbicara. Makanya kata para ulama tidak sah ibadah anak kecil yang bukan mumayyiz. Anak kecil beribadah sembahyang, tapi dia tidak paham diajak bicara. Ya, ditakuni siapa nama ikam, nama abahnya disebutnya. Ya, ditakuni di mana rumahnya, ya, dipadahkan nama sekolahannya. Karena ada anak kecil demikian, dia tidak paham, ya, tidak paham khitab. Ini anak kecil semacam ini, kalau dia beribadah, walaupun dia berniat untuk sholat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia tidak paham tamyiz.
Syarat yang keempat, niat tersebut ya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal yang membatalkan niat. Tidak melakukan hal yang membatalkan niat itu sendiri. Membatalkan niat kita dalam beribadah apa Bapak Ibu? Ada dua hal yang disepakati oleh para ulama. Kalau kita lakukan itu, niat kita batal dalam beribadah. Pertama adalah ar-riddah, murtad. Orang beribadah, kemudian di tengah-tengah ibadahnya dia murtad. Maka amal ibadahnya batal. Niatnya batal. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أُوهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, jika engkau melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan semua amalanmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Maka kata para ulama, ar-riddah, orang yang melakukan ya murtad, maka otomatis niatnya batal. Kemudian yang kedua kata para ulama adalah yang membatalkan niat itu sendiri adalah berkeinginan untuk memutuskan niat untuk beribadah. Dia beribadah, kemudian berkeinginan kuat di dalam hatinya untuk dia putuskan ibadah tersebut. Contoh misalnya, Anda salat bertakbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu Anda berazam kada hendak sembahyang. Ya, hendak ulun batalkan salat ini. Kalau dia berazam semacam itu, maka batal salatnya. Maka batal salatnya. Taib, ada seseorang berwudu. Kemudian dia batalkan niat wudunya. Ketika dia berwudu, kata jadi jin berwudu nih, bertumpung saja misalnya, batal tidak wudunya? Batal. Ya. Maka seseorang kalau dia batalkan niatnya, berazam dengan keyakinan yang mantap dalam hati, bukan ragu-ragu, keyakinan 100%, ya, maka itulah yang membatalkan niat seseorang. Adapun orang berkeyakinan ingin melakukan sesuatu yang dilarang dan itu tidak boleh dalam ibadah tersebut, itu tidak membatalkan niat. Contoh misalnya, pian sembahyang Allahu Akbar. Kemudian ketika sembahyang, pian sakit mah, hendak makan nah, macam. Dia berazam ingin makan, ya. Karena melihat imamnya lawas benar, hendak batalkan, hendak makan dulu nah, macam. Dia melakukan niat untuk melakukan sesuatu yang dia larang. Makan dalam sholat itu batal. Tapi dia berniat demikian, tapi bukan berniat untuk membatalkan sholat. Apakah batal sholatnya? Tidak. Tidak batal sholatnya. Orang berniat berazam melakukan sesuatu yang dilarang dalam ibadah, itu tidak membatalkan ibadah itu. Tidak membatalkan ibadah tersebut. Ya. Kalau sekedar berazam saja, berkeinginan saja tanpa dia lakukan. Ya. Maka kata para ulama yang membatalkan niat ini dua. Ya. Bahwasanya murtad dan seseorang bertekad bulat membatalkan niatnya. Kemudian yang terakhir, ya, syarat diterimanya niat tersebut adalah kita mengetahui apa yang digawi. Kita mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka kata para ulama, tidak masuk akal seseorang kalau mengerjakan sesuatu kadang mengetahui apa yang dia gawi. Ada orang membasuh muka, membasuh kedua tangannya, mengusap kepalanya, membasuh kedua kakinya, ditakoni, pian mbak apa nih kada tahu. Maka orang semacam ini berarti dia tidak diterima niatnya oleh Allah. Dia tidak mengetahui apa yang dia gawi. Ada orang masuk masjid sembahyang 2 rakaat, pian sembahyang apa nih kada tahu sembahyangnya. Dia tidak mengetahui apa yang dia kerjakan. Maka harus orang ketika dia melakukan suatu ibadah, dia mengetahui apa yang dia gawi, apa yang dia kerjakan. Maka barulah niat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit muqaddimah dari masalah niat ini. Karena niat ini kaidahnya sangat banyak sekali. Satu kaidah yang disebutkan oleh Syekh ini itu banyak sekali kaidah ya di dalamnya. Dan insyaallah kita akan bahas ya. Karena ini kita masih masuk dalam masalah muqaddimah niat. Belum masuk dalam permasalahan inti dalam masalah niat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan.
Kalau ada yang bertanya langsung boleh, lewat kertas pun boleh. Bismillah. Ustaz, berkaitan dengan awal kita belajar ini kan kita kaidah fikih. Kenapa kita kan belajar usul fikih dulu ya? Syukron. Iya. Jazakumullah khair. Di sini bertakun kenapa Ustaz pin kada mengajarkan usul fikih? Ulun hendak kau di fikih ya Pak. Itu jawaban kada masuk akal. Itu jawaban orang di pasar Bekarasan. Tayo. Pertama ya, kenapa dibahas qawaid fikih? Ya mungkin ilmu ini jarang dibahas. Ya maka butuh seseorang mungkin mengetahui ilmu semacam ini. Mungkin ilmu usul fikih mungkin banyak orang yang sudah membahasnya. Dan kedua-dua ilmu itu sama-sama penting. Tidak mencukupkan satu ilmu atas ilmu yang lain. Orang belajar qawaid fikih kada perlu lagi belajar usul fikih, perlu dia belajar usul fikih. Orang belajar usul fikih apakah tidak perlu belajar qawaid fikih? Perlu dia belajar qawaid fikih. Tetapi mungkin usul fikih itu banyak, saya lihat banyak orang belajar, banyak dilihat, tapi qawaid fikih itu mungkin jarang dibahas di kajian. Maka ini ya singkat, padat dan banyak manfaatnya. Itu sebabnya kenapa diajarkan qawaid fikih. Wallahu taala alam. Baik. Ini ada pertanyaan lewat langsung. Nggih, silakan. Jazakallahu khairan atas waktunya. Bismillah. Dan apakah ada perbedaan antara kedudukan seseorang yang menuntut ilmu dengan yang mengajarkannya? Kalaupun memang ada perbedaan, bagaimana upaya ataupun cara seseorang yang menuntut ilmu itu sadar dia dengan keterbatasannya, ingin mendapatkan pahala yang luar biasa dengan apa yang didapatkan dengan seorang yang mengajarkan ilmunya yang luar biasa, mungkin amal jariahnya tidak akan putus. Ya. Mungkin itu. Tentu berbeda ya antara orang yang menuntut ilmu dengan orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu dia memiliki keutamaan yang lebih. Kenapa? Karena dia memiliki keutamaan. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu itu dia orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Karena orang yang mengajarkan ilmu itu pasti dia menuntut ilmu, dia membaca, mentelaah perkataan para ulama, dia menuntut ilmu. Yang kedua, dia mengajarkan. Dan ini tidak dimiliki oleh orang yang sekedar hanya datang menuntut ilmu. Taib, keutamanya tentu banyak ya, dihadiskan ya, dijelaskan bahwasanya sungguhnya ya para ikan-ikan ya di lautan dan semuanya mendoakan kepada orang yang muallimina sul khair, yang mengajarkan manusia kebaikan ya. Dan itu banyak ya keutamaan orang menuntut ilmu, di antaranya adalah ilmu itu adalah sebuah amalan yang terus menerus mengalir bagi pemiliknya sampai di dalam kuburan pun terus mengalir, kata Nabi, tidak terputus. Maka banyak keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Nah, terus bagaimana usahanya orang menuntut ilmu itu sampai pada tahapan dia seperti orang mengajarkan ilmu? Sebetulnya Bapak Ibu itu sangat mudah. Tidak ada di antara kita ini pasti memiliki keluarga. Anda pasti memiliki keluarga. Jarang orang itu hidup sebatang kara di dunia ini. Setidaknya kita punya ayah, kita punya ibu kalau belum menikah. Kalau yang sudah menikah, setidaknya dia punya istri kalau belum punya anak. Kalau dia seorang ayah, pasti ada dia punya anak. Ilmu yang Anda dapat, Anda terapkan. Anda ajarkan kepada istri Anda. Ustadz, istri ulun yang lebih paham daripada ulun. Maka ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada orang tua kita, ajarkan kepada dinsanak kita. Ketika dan tidak mesti mengajarkan ilmu itu Bapak Ibu buka majelis, tidak mesti. Anda duduk santai, bicara, kemudian sembari menjelaskan. Ketika ditakuni apa macam sembari, ulun bahari mendengar kayak ini Ustadz menjelaskan. Itu termasuk mengajari. Termasuk ini mengajari ilmu. Dan sebetulnya seseorang itu bisa memanfaatkan sesuai dengan kemampuannya. Ada orang bisa memberikan manfaat kepada istrinya saja. Ada orang bisa memberikan faidah kepada istri dan anaknya. Ada orang bisa memberikan faidah kepada istri, anaknya, disanaknya, abahnya, orang tuanya. Ada demikian. Maka di mana kapasitas kita dilihat? Kalau kapasitas ulun ini sampai kepada istri aja sudah. Ajarkan kepada istri. Kalau kapasitas kita ini hanya sampai kepada anak kita, ajarkan kepada anak kita. Jangan kita haramkan diri kita dari kebaikan banyak untuk mengajarkan ilmu. Makanya kalau antum hadir di majelis ilmu, mendengarkan ceramah dari ustadz, antum catat, bulik ke rumah, bini atau anak mungkin kada tahu, diajarkan.
tadi ya abah tadi mendengar kajian ustadz kini. Bininya kada tahu mendapatkan faidah. Ya. Anaknya kada tahu mendapat faidah. Di sini Anda mengajarkan ilmu, maka ajarkanlah sesuai dengan kapasitas kita, dan insya Allah dia mendapatkan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Taib. Ada lagi yang langsung? Ya, silahkan. Izin bertanya Ustadz, ketika waktu sholat mau BAB atau buang air kecil itu meniatkan tuh, tapi ditahan sampai sampai selesai sholat itu batal kada sholatnya Ustadz. Kemudian kalau niatnya salah waktu sholat, sebenarnya sholat asar dia niat sholat zuhur itu bagaimana Ustadz? Apakah dia mengulang sholatnya atau tidak? Jazakallahu khair. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, orang yang ketika dia sholat, di tengah-tengah sholatnya sakit perutnya, pengen berak nih, akhirnya dia ragu batakankah kadakah. Kalau sekedar dia ragu-ragu, tidak ada masalah, tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Tetapi kalau dia sudah berazam kuat, saya batalkan sholat saya, ya tidak ada keraguan, maka batal sholatnya. Tapi kalau sekedar dia batalkan atau dia menahan, ya dia tahan. Ya, karena ada sebagian orang, masya Allah, dia pintar dalam mengatur napas, akhirnya hilang. Iya, ada sebagian orang itu dia ngatur napas kemudian hilang. Ada orang yang tidak pandai, kemudian dia tidak bisa. Maka kalau seandainya ya rasa itu mendampingnya dia terus sampai akhir sholat, menjadikan dia tidak khusyuk, wajib dia batalkan ini sholatnya. Karena itu menghilangkan kekhusyuan dia. Tapi kalau sasa yang mulas di perut ini sebentar saja hilang, maka tidak perlu dia batalkan. Tidak perlu dia batalkan. Karena ilahnya itu adalah mengganggu kekhusyuan. Kalau sebabnya itu sudah hilang, maka lanjutkan sholat Anda. Kalau masih bersama kita, bahkan menjadi kita tidak khusyuk, tidak konsentrasi, sudah kada tahu lagi apa yang dibaca imam, ini wajib dia batalkan. Wajib dia apa? Membatalkan sholatnya, tidak boleh dia sholat. Karena dia sudah tidak tahu apa yang dibaca oleh seorang imam. Tapi kalau misalnya dia tahu masih sadar, tapi rasa mulus itu masih ada, ini makruh hukumnya kita tahan. Ya, makruh hukumnya kita tahan. Ya, maka hendaknya kita membatalkan sholat kita. Tapi kalau seandainya dia tahan kemudian hilang, maka lanjutkan sholatnya. Kemudian yang kedua adalah masalah seseorang salah niat. Dia niatnya sholat zuhur, niatnya ingin sholat asar, tetapi terniat sholat zuhur misalnya. Atau sebaliknya, niatnya ingin sholat zuhur, terniat sholat asar. Sibuk begawi, ya, tekanan oleh bos, ya, adzan, qomat, ya, pas qomat cepat-cepat berwudu, sudah mikirnya ini waktu asar, padahal hanya zuhur. Ketika setelah itu dia sembahyang bertakbir Allahu Akbar. Niatnya ingin sholat, dia kira ini sholat asar, akhirnya dia berniat sholat asar, padahal sholat zuhur. Apakah sah niat orang semacam ini? Sah. Kenapa? Karena waktu sholat itu kadang ditentukan oleh waktu. Maka orang ini ketika dia masuk, pasti dia ingin sholat di waktu tersebut, bukan di waktu asar. Makanya waktu itu kadang menentukan niat seseorang. Makanya kadang kita itu ketika tergesa-gesa mendatangi masjid, kadang kita kada tahu lagi sholat apa ini. Kadang pun rakaat pun bingung rakaat berapa imamnya ini. Kadang sebagian orang lupa demikian. Saking tergesa-gesanya dia dan tidak ada sama sekali berniat sholat apa ini. Yang penting imam sholat apa itu, pang sholatnya sudah. Ya, maka ini waktu yang menentukan dia. Sehingga orang tersebut tidak perlu dia membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Taib, Ustadz, apa hukum membeli bisnis franchise kuliner yang mana di dalamnya ada musik dan karyawannya ikhtilat? Saya sudah meminta untuk sesuai syariat, namun tidak diterima oleh pusat. Maka tidak boleh. Ini persyaratan yang haram. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Seharusnya ini franchise-nya menerima, ya. Dia dapat untung sebetulnya. Maka ini persyaratan yang tidak boleh dan ada ikhtilat, makanya tidak boleh. Karena Anda manajemennya di sana. Maka ini tidak boleh kita melakukan demikian sampai dia setuju dengan syarat-syarat Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah, iblis diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi iblis menolak, tidak mau sujud kepada Adam karena iblis merasa lebih hebat dari Adam. Sebab dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Sejak itu iblis dikutuk oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Kemudian iblis memohon kepada Allah untuk menghidupkan sepanjang masa sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kenapa iblis bisa merayu, menggoda Adam yang tinggal di surga untuk memakan buah khuldi, sedangkan iblis sudah dikeluarkan dari surga, hidup beda alam. Pertama, ya iblis, ya laknatullah, dia belum dikeluarkan dari surga. Dia belum dikeluarkan dari surga. Tapi iblis ya merayu Adam alaihissalam untuk memakan buah khuldi. Dia tidak dikeluarkan dari surga. Tetapi dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka setelah Nabi Adam diturunkan, ya iblis pun juga diusir dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apwan bil tema. Kalau imam sholat jenazah melakukan 2 kali salam kanan kiri, apakah makmum harus melakukan 2 kali salam juga atau boleh cuma 1 kali? Pertama, yang benar di dalam sholat jenazah itu boleh 1 kali, boleh 2 kali. Ya boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam ke kanan ke kiri. Kalau seandainya imamnya memandang 2 kali salam, tidak ada masalah imam tersebut melakukannya. Dan kalau seandainya antum memandang 1 kali salam, maka boleh antum melakukan 1 kali, tidak harus mengikuti imam. Atau sebaliknya, antum memandangnya 2 kali salam, imamnya 1 kali. Tidak mesti antum harus mengikuti imam 1 kali salam. Kalau antum ingin 2 kali salam, ya. Maka ini bukan perkara yang wajib kita mengikuti imam di sini. Ustadz, bagaimana adab penuntut ilmu zaman dulu yang bisa diterapkan zaman sekarang? Pertama, adab orang menuntut ilmu bahari kada guring di kajian itu. Iya, orang zaman dulu menuntut ilmu kada guring. Makanya kalau ada orang guring itu ada yang mencatat bahari. Jadi di majelis, di dulu ada majlis sama namanya. Jadi orang zaman dahulu kalau dia ngantuk, ya ngantuknya sedikit dicatat oleh kawannya. Ini bahari ngantuk sama syekh ini hadis ini. Ketika ngantuknya berat, ya dicatatnya juga, ini guringnya ngorok, abang catat sama dia. Kemudian ketika rawi itu meriwayatkan hadis, ya meriwayatkan hadis pas ini ngantuk tuh, rawi-rawi yang menjelaskan kada ini guring bahari, kada terima hadisnya. Itu sampai segitunya zaman bahari di majlis sama itu dicatat. Makanya perlu di sini ada yang mencatat siapa yang guring di kajian. Kemudian, pertama, ya mereka ya tidak tidur, ya. Mereka bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tentu semuanya adalah ikhlas, ya. Diawali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat ini singkat ya karena panjang kalau dijelaskan. Ya menulis, ya dicatat, qaidul ilm bil kitabah. Ya catatlah ilmu itu dengan tulisan. Zaman sekarang tidak mesti dengan tulisan. Bisa seorang dengan merekam, bisa seseorang itu dengan dia ya menulis di HP. Ini ada masalah, yang penting catat ilmu tersebut, ambil ilmu tersebut, entah itu dengan Anda rekam, entah itu dengan Anda catat, entah itu dengan Anda nanti melihat rekamannya. Maka itu salah satu bentuk seseorang yang mengikat ilmu. Kemudian di murojaah ilmu tersebut, apa yang didapatkan di kajian, dia ulangi, dia dengarkan kembali. Maka dengan itu seseorang insya Allah dia berhasil di dalam menuntut ilmu. Taib. Afwan di luar tema. Saya kredit rumah yang katanya ini sudah syariah. Tapi ada asuransi yang tidak bisa dihilangkan. Dan kalau kita meninggal maka otomatis lunas. Apakah itu boleh Ustadz? Kada boleh. Karena masalahnya kita itu setuju dengan syarat yang haram. Ini masalahnya. Kita setuju dengan syarat yang haram. Kalau kita setuju dengan syarat yang haram, maka itu tidak boleh. Ya, kita setuju dengan syarat yang batil. Karena itu di tangan kita. Kalau seandainya tidak ada hal tersebut, ada asuransi dan semisalnya, maka tidak ada masalah. Kecuali di dalam
kondisi apa ya, suatu yang darurat. Contoh gini, beli apa-apa di suatu negara tersebut ada asuransinya. Beli apa-apa di suatu negara tersebut sudah ditetapkan asuransi, nggak ada pilihan Anda, tidak bisa. Ya hendak beli mobil harus ada asuransinya. Kalau kadang ada komisi mobil, maka kalau semacam itu di suatu negara diterapkan, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau masih ada pilihan, seseorang bisa mengkredit rumah tanpa asuransi, atau dia bisa membangun rumah, maka tidak boleh dia setuju dengan syarat yang batil. Permasalahannya setuju dengan syarat tersebut, itu yang tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Izin, bolehkah mengikuti lomba futsal yang dimana lomba tersebut diikuti oleh 4 tim dan hadiah lomba tersebut disediakan oleh salah satu tim dan 3 tim lainnya hanya mengikuti lomba tanpa membayar? Ini sepakat ulama tidak boleh semacam ini. Kalau ada satu tim ya dari pihak peserta yang menyediakannya, ini ulama sepakat tidak boleh. Bagaimana kalau seandainya hadiahnya itu dari sponsor yang bukan yang ikut berlomba? Sponsor luar, dia tidak masuk di dalam pertandingan tersebut. Boleh tidak dia mengambil hadiah tersebut? Pendapat yang benar tidak boleh. Karena hadis Nabi SAW, la sabaqa illa fi khuffin au hafirin au nasrin. Kata Nabi, tidak ada perlombaan. Sabaqa itu tidak ada perlombaan yang mengambil iwad, mengambil hadiah, kecuali pada 3 hal kata Nabi. Kecuali pada seseorang balap onta, ya, atau balap kuda, kemudian ataukah dia memanah. Maka itulah seseorang boleh mengambil hadiah. Para ulama mengaitkan dengan 3 perlombaan ini adalah lomba-lomba yang berkaitan dengan agama Islam, hafal Quran, hafal hadis, atau lomba-lomba cerdas cermat dan semisalnya yang berkaitan dengan agama, ilmu pengetahuan, maka tidak ada masalah mengambil hadiah. Selain dari lomba-lomba yang tidak ada kaitannya dengan agama, itu tidak boleh mengambil hadiah. Terus kayak apa Ustaz? Dilombakan lomba aja tapi kada hadiahan. Tidak ada masalah. Dilombakan tapi kada hadiah. Ya tidak ada hadiah. Dan ini pendapat yang saya yakini. Walaupun sekali lagi saya katakan ini masalah khilaf. Kalau misalnya hadiahnya itu dari pihak luar, bukan dari pihak yang berlomba. Ini masalah khilaf, tapi yang saya yakini tetap tidak boleh. Taib. Izin bertanya, di zaman Nabi apa ada yang namanya Asyura? Bikin-bikin bubur, gotong royong. Setelahnya dibagi-bagi di kampung. Misal di zaman Nabi tidak ada. Taib. Pertama, puasa Asyura itu, hari Asyura itu adalah seseorang muslim bagaimana merayakannya dengan cara berpuasa. Berpuasa tanggal 9, tanggal 10, bukan bikin bubur. Bikin bubur berarti ada puasa. Maka disuruh kita itu berpuasa. Kata Nabi, lain ishtu amal qabil, jika saya hidup nanti tahun depan, kata Nabi, la asumanna at-tasi. Kata Nabi, saya akan berpuasa pada hari 9. Karena Nabi berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian kata Nabi, kalau saya hidup nanti saya tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9. Qadarullah Nabi SAW meninggal. Tidak sempat beliau berpuasa tanggal 9 Muharram. Maka tidak ada di zaman Nabi SAW seseorang itu bikin bubur bersama-sama. Tetapi kalau ada di jamaah, dia bikin bubur ingin membukakan orang puasa, tidak ada masalah. Ini niat baik. Di jamaah atau mengajak orang untuk yuk kita buka puasa bersama ya di masjid, ayo kita puasa Asyura, tidak ada masalah. Ini sesuatu yang baik. Anda mengajak orang kepada kebaikan. Dan memberi makan orang itu sesuatu yang baik. Ya, memberi makan itu merupakan sebuah kebaikan. Tapi kalau berkeyakinan di Asyura itu harus bikin buburnya bubur putih, bubur merah, ini tentu bid'ah. Ini perbuatan bid'ah. Tapi kalau dia ingin membukakan orang karena orang berpuasa, ya, maka tidak ada masalah. Dia bikin bubur ngajak orang. Kenapa Ustaz harus bubur? Karena biayanya lebih murah misalnya. Ya, maka tidak ada masalah. Dia bikin bubur tanpa ada i'tiqad, keyakinan tertentu. Taib. Pencarian dana sumbangan boleh atau tidak kita ikut menyumbang? Kada apa-apa. Ini kalau membukakan puasa orang pengen sumbang tanpa perlu diminta pengen sumbang. Iya, seharusnya kayak gitu muslim ini. Kalau tahu dia orang banyak puasa tanpa perlu diminta nyumbang.
Kalau perlu kita penggeraknya. Ini masjid kedua buka puasa, kan aku nyumbang bukakan puasa masjid. Harusnya kayak itu, tanpa ada panitia masjid meminta. Panitia masjid itu ketika dia menghilangkan siapa yang, karena mereka ingin kebaikan. Mereka ingin kebaikan, ingin mengajak orang berbuat baik agar orang itu berpuasa. Ya. Karena kadang-kadang sebagian orang itu termotivasi puasa kalau banyak puasa. Ya. Kadang kita ketika melihat orang banyak puasa sunnah, walaupun kita kada puasa nih, masuk masjid kedua nih kita minum, kada nyaman. Padahal ini puasa sunnah. Kenapa? Karena haibah banyaknya orang itu juga mempengaruhi seseorang, memberikan semangat seseorang berpuasa. Makanya kalau pian duduk di Masjid Nabawi Senin Kamis ya, itu ada sufrah ya, tempat makan orang makan puasa, buka puasa Senin Kamis. Ketika kita kada puasa duduk di sufrah tersebut, rasa kada nyaman meminum. Ya, meminum pun dilihat orang bertahan. Itu subhanallah, padahal puasa sunnah, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi orang itu berbuat baik. Taib. Misal kita di kasir buburnya, ini bubur bertahan. Ini kayaknya Imam Syafi'i bukaannya bubur. Misal kita dikasih buburnya, apakah boleh dimakan? Mohon penjelasannya. Boleh dimakan. Kalau pin kada makan, kirim di Martapura. Taib. Apakah semua ustadz safari dakwah yang dikerjakan guru-guru kita dengan dakwah oleh jamaah lain yang keluar rumah berbulan, afwan ulun memandangnya pina mirip. Sidin pertanyaan Sidin ini, apakah sama ustaz safari dakwah dengan orang yang sengaja khuruj, misalnya 3 hari, 40 hari, 4 bulan, walaupun ini udah kan 3 hari lagi, 2 hari boleh. Ya, di diskon ini. Taib, apakah boleh ya? Apakah sama? Pertama ya, pada asalnya sebetulnya bukan itu saja kemiripannya. Orang menuntut ilmu pun juga demikian. Orang belajar di SD 6 tahun, ada batasan. Belajar di SMP 3 tahun, ya di SMA 3 tahun, dan ini kemiripan juga. Ya, apa bedanya dengan orang keluar 40 hari? Apa bedanya seseorang dengan keluar 4 bulan? Perbedaannya adalah, pertama, seseorang yang safari dakwah atau belajar 3 tahun, 4 tahun, mereka tidak meyakini bahwasanya angka itu merupakan sesuatu ibadah tertentu, sehingga menuntut ilmu itu harus 4 tahun. Menuntut ilmu itu harus 6 tahun, tidak. Mereka tidak meyakini hal tersebut. Berbeda dengan keyakinan 40 hari. Itu adalah keyakinan tertentu yang tertuang di dalam usul mereka. Tertuang di dalam usul mereka bahwasanya keluar itu ya harus 40 hari, itu keyakinannya. Sehingga ketika diubah mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau. Kalau seandainya keyakinan itu tidak ada orang keluar 3 hari, 4 hari, 5 hari, boleh tidak? Boleh berdakwah. Tidak ada masalah. Selama tidak ada keyakinan berdakwah itu harus 3 hari di dalam 1 bulan, 40 hari di dalam 1 tahun, 4 bulan di dalam seumur hidup. Ya, itu keyakinan yang tertuang di dalam, dan itu mereka meyakini ada fadilah tertentu hari-hari tersebut. Ini yang dikritik para ulama. Tetapi kalau seandainya dia berdakwah 3 hari tanpa ada keyakinan tertentu, saya ingin 3 hari aja. Kalau 5 hari kan masalah juga anak. Ya, maka tidak ada masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka ketika sebagian orang, jadul saudara kita ya, ketika mereka ya berdakwah, dan itu perbuatan baik. Dakwah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Tetapi kita itu tidak boleh ya berdakwah kalau kita tidak memiliki ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Ustadz kadang berdalil dengan sebagian sahabat baru masuk Islam langsung menyampaikan. Saya juga baru hijrah langsung sampaikan kayak sahabat. Pertama, Anda beda dengan sahabat. Yang kedua, mereka menyampaikan apa yang mereka tahu, dan pada saat itu syariat Islam tidak banyak. Syariat Islam itu belum ada di Mekah, itu cuma ibadah tauhid. Maka Anda berbeda. Anda ketika terjun ke masyarakat, Anda akan ditanya oleh banyak orang. Ditanya masalah fikih, masalah apa. Maka kewajiban orang baru berhijrah, dia bukan berdakwah. Kewajiban dia adalah belajar. Kalau dia sudah mumpuni ilmunya, baru dia berdakwah, tidak dilarang. Kita bukan melarang berdakwah, tidak, silakan orang itu berdakwah kalau dia emang ahlinya.
Ya, balighu anni walau ayat Ustaz. Sampaikan satu ayat, tidak ada masalah. Boleh orang itu menyampaikan satu ayat dengan syarat dia paham apa yang dia sampaikan. Kalau dia tidak paham terhadap apa yang dia sampaikan, maka tidak boleh kita menyampaikan sesuatu. Ya, wallahu a'lam. Taib. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum mengubah niat ketika sholat? Contohnya ketika sholat zuhur, saya mengubah niatnya menjadi qabliyah. Nanti insya Allah nanti ada pembahasannya ini. Pengubahan niat dari satu niat ke niat lain, insya Allah nanti kita bahas pada minggu depan. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.